Teman-teman sudah melihat semua ya PowerPoint yang saya share? Sudah, Dokter. Oke ya. Ya, kita bisa mulai kuliah pada pagi hari ini. Kuliah ini agak sulit ya kalau misalnya kita tidak memiliki basic yang baik mengenai imunologi ya. Oleh karena itu tadi malam saya minta kepada Komting ya yang menghubungi saya supaya teman-teman untuk belajar imunologi dasar. Ya, ini kita akan belajar tentang imunopatologi yang disebabkan oleh infeksi virus. Ya, tujuan dari kuliah pada pagi hari ini yang pertama adalah refreshment ya, refreshment kembali apa yang teman-teman dapatkan tentang overview respon imun terhadap infeksi virus. Kemudian kita belajar imunopatologi infeksi virus. Nanti kita belajar bagaimana ada yang namanya antibody dependent enhancement ya. Justru infeksinya itu makin berat ketika sudah ada antibody ya. Ini mungkin kalimat antibody dependent enhancement atau frasa itu teman-teman sering dengarkan pada masa pandemi COVID karena dulu ditakutkan bahwa SARS-CoV-2 juga akan memberikan respon seperti ini ya, antibody dependent enhancement. Kemudian yang kedua tissue destruction via immune response against the infected virus cells ya. Nah, itu virus infected cell, sorry. Nah, ini nanti contohnya adalah hepatitis B di mana sistem imun kita itu yang menyebabkan kalau misalnya kita terkena hepatitis B, kita akan memberikan gambaran klinis ikterik ya, kemudian peningkatan enzim hati dan lain-lain. Kemudian ada cytokine storm yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian ada autoimun yang disebabkan oleh infeksi virus, di mana autoimun ini prosesnya kita sebut sebagai molecular mimicry. Kemudian ada satu lagi yang belum tertulis di sini itu adalah imunodefisiensi yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, untuk refreshment class, karena saya sudah meminta teman-teman untuk belajar tentang imunologi dasar, saya tidak akan banyak membahas secara detail di sini ya. Teman-teman masih ingat ini ya, line of defense kita itu ada lini pertama di mana itu terdiri dari barier fisik ya, kemudian ada juga senyawa kimiawi ya, termasuk contohnya adalah asam lambung, kemudian lisosim yang ada di air mata, kemudian ada alpha defensin dan lain sebagainya ya yang ada di kulit, ada di mukosa seperti itu yang tujuannya adalah untuk mencegah patogen menginvasi tubuh. Ya, kemudian juga ada flora normal juga ya yang di situ itu adalah lini pertama. Jadi ada fisika, kimia, biologi ya. Nah, kemudian lini kedua ya, kalau misalnya patogen itu sudah masuk ke dalam ya, ke dalam tubuh. Nah, tujuannya itu adalah mencegah penyebaran patogen dengan cara apa? Yaitu dengan respon peradangan. Ya, teman-teman kalau misalnya habis jatuh kena lutut ya, jatuh naik motor kena lutut, geser di aspal, di mana aspal itu tentu saja juga kotor. Teman-teman kulitnya kemudian lecet ya, terbuka epidermisnya. Nah, bakteri-bakteri sekitar itu bisa masuk ke dalam. Nah, nanti teman-teman akan mengalami apa di situ? Tumor, kalor, dolor, rubor, fungsiolese itu ada. Ya, tentu saja teman-teman tidak bisa lagi menggerakkan lutut teman-teman untuk sementara waktu tidak bisa digerakkan secara bebas ya karena teman-teman merasa kesakitan ya. Nah, itu semuanya tujuannya untuk apa? Supaya ya tadi ya kalau misalnya ada bakteri masuk supaya menjaga bakterinya tetap di situ ya. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman tidak terjadi fungsiolesa ya. Teman-teman masih bisa bergerak tanpa hambatan. Wah, nanti lututnya akan semakin rusak ya karena itu sudah rusak dipakai seperti biasa makin rusak lagi nanti. Itu juga bisa menyebarkan infeksi kemana-mana kalau misalnya memang ada faktor-faktor yang lain. Jadi memang lini kedua ini fungsinya adalah mencegah penyebaran patogen. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi ya tetap di tempat itu saja ya dengan respon peradangan ini ya, sifatnya non spesifik. Kemudian aktif ya, ada aktivasi makrofag, kemudian pengeluaran sitokin ya. Teman-teman juga sudah ingat ya, saya harap ingat komponennya ada seluler, humoral gitu ya. Kemudian yang lini ketiga itu yang spesifik. Jadi di sini ada antibodi untuk komponen humoralnya, kemudian yang selulernya ada T-cell ya, terutama T-cell ya, limfosit T.
di mana ini kemudian kita memiliki memori. Nah, ini spesifik. Jadi kalau misalnya teman-teman terinfeksi cacar ya, cacar air, varicella pernah teman-teman. Nah, itu teman-teman punya kekebalan terhadap varicella ya. Ketika yang menginfeksi, contohnya yang menginfeksi herpes simplex, teman-teman belum pernah kena sebelumnya ya, kekebalan untuk varicella ya tidak akan melindungi terhadap herpes simplex gitu ya. Jadi ini spesifik ya. Kalau teman-teman pernah terinfeksi SARS-CoV-2, ya teman-teman akan membentuk kekebalan untuk SARS-CoV-2, tapi bukan untuk MERS contohnya, tidak untuk SARS-CoV-1, tidak untuk SARS-CoV-3 nanti kalau ada ya. Demikian ya, ini spesifik. Nah, yang lini pertama, lini kedua itu innate ya. Kita semua orang kalau misalnya tidak ada kelainan genetik tertentu itu kita punya semuanya ya. Kita punya semuanya ya. Kita memberikan respon sama gitu. Tapi untuk yang ini lini ketiga karena dia spesifik ya, kita sebut sebagai imunitas adaptif, itu tergantung kita sudah pernah terpapar atau belum, atau kita sudah vaksin atau belum. Kalau kita belum ya kita belum punya. Sedangkan yang sudah pernah terkena ataupun mendapatkan vaksin, nah mereka punya gitu ya. Ini kita sebut sebagai imunitas innate yang 1, 2, kemudian imunitas adaptif ini yang nomor 3 ini. Nah, sekarang khusus untuk infeksi virus ya, teman-teman saya harapkan masih ingat ya yang lini kedua innate immunity ini ya. Innate immunity yang lini kedua ketika virus sudah masuk ke dalam sel dan menginfeksi sel ya, sel yang terinfeksi itu akan mengeluarkan yang namanya interferon tipe 1 nih ya, interferon alfa beta. Nah, di mana nanti fungsinya apa ini interferon alfa beta ini? Nah, dia akan diterima oleh sel-sel sekitarnya, kemudian juga diterima oleh sel yang terinfeksi ini sendiri, jadi keluarkan dia sendiri, diterima dia sendiri, gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini bisa memblok infeksi virus. Kalau dia belum terkena, dia akan diblok, ya, ini infection blocked. Kemudian kalau misalnya dia memang sudah terinfeksi, ya, contohnya seperti sel ini, dia akan mengalami apoptosis. Itu adalah fungsi dari interferon tipe 1-2 dan fungsi yang lainnya nanti kita bahas. Kemudian kalau untuk yang selulernya ya di innate immunity yang seluler itu kita kenal ada yang namanya NK cell ya, natural killer cell ya, di mana nanti dengan sel ini mengenali presentasi MHC ya, presentasi MHC atau major histocompatibility complex di permukaan sel yang terinfeksi virus ini, kemudian nanti dia akan mendekat dan akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan kematian sel ini, kematian sel yang terinfeksi ini. Ya, ini secara umum rangkuman dari innate response sampai adaptive response ya yang spesifik nih. Ketika ada virus yang masuk, kita contohkan ini influenza ya, dia menginfeksi sel epitel saluran nafas ya. Nah, lihat di sini bahwa sel yang terinfeksi ini itu akan mengeluarkan interferon tipe 1 nih, interferon alfa beta ya. Di mana interferon ini akan digunakan oleh siapa ya? Akan digunakan oleh NK sel untuk membantu killing yang lebih efektif ya. Kemudian akan digunakan oleh sel-sel sekitarnya supaya untuk memblok infeksi virus kalau mereka belum terkena ya. Kemudian di mana nanti juga akan ada presentasi antigen oleh yang namanya dendritic cell ya. Dendritic cell akan pergi ke limfonodi ya, ini dendritic cell akan pergi ke limfonodi, dia akan mengaktifkan ya CD4 naive T cell ya, CD4 naive T cell yang memiliki reseptor yang spesifik ya, reseptor spesifik terhadap peptida yang dipresentasikan nih ya oleh dendritic cell. Nah, dari sini nanti tergantung ya dia ke arah mana ya, apakah nanti dominan T helper 1 atau T helper 2 ya. Nah, T helper, teman-teman ingat T helper. Namanya saja sudah sel T helper. Berarti dia membantu sel-sel yang lain untuk bekerja. Contoh nih ya, T helper 1 dia akan mengeluarkan interferon gamma ya untuk membantu makrofag. Nah, membantu makrofag melakukan apa? Melakukan fagositosis, killingnya lebih efektif seperti itu. Kemudian membantu siapa lagi? Ini membantu CD8 T cell ya, CD8 T cell supaya killingnya
dia membunuh sel-sel yang terinfeksi dengan efektif juga. Membantu siapa lagi ini? Membantu sel B untuk mengeluarkan imunoglobulin G supaya pertahanan tubuhnya antibodinya lebih tahan lama ya. Kemudian CD4 ya, T helper 2 nanti juga bisa membantu pembentukan antibodi. Kelas-kelas yang lain juga ada IgA, IgE seperti itu. Ya. Nah, ingat ini bahwa pengenalan antigen asing oleh innate immunity ya. Kita kenal yang namanya PAMS ya. Teman-teman saya harapkan masih ingat PAMS. PAMS adalah pathogen associated molecular patterns ya, di mana ini struktur molekuler yang khas yang dimiliki oleh patogen ya, tidak dimiliki oleh tubuh ya. Dia dikenali oleh yang namanya PRR ya, pattern recognition receptor. Nah, ini contoh ini virus-virus nih. PAM-nya virus-virus itu apa? Ya, ini ya. Contohnya CpG-DNA. Jadi ada motif ya, CpG-DNA, kemudian single stranded RNA ya. Ini dianggap asing oleh tubuh, dikenali oleh contohnya single stranded RNA dikenali oleh nih TLR7 ya, TLR8 ya, kemudian double stranded RNA dikenali oleh RIG1, PKR gitu. Nah, setelah pengenalan ini ya, setelah pengenalan PAMS oleh PRR ya, PAMS-nya virus oleh PRR khusus untuk PAM virus itu, nah nanti terjadi rangkaian seluler ya, subseluler, nanti dia akan mengaktifkan ini ya, mengaktifkan gen-gen untuk mengekspresikan ini ya, interferon tipe 1. Oleh karena itu sel yang terinfeksi ya, karena tadi ada ikatan PAMS dengan PRR-nya, sel yang terinfeksi itu akan mengeluarkan interferon tipe 1 tadi, interferon alfa beta. Ya, efek dari interferon apa? Ini mengulang lagi yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, jadi ini contoh, ini sel ini ya, sel ini itu terinfeksi virus. Nah, dia tadi ya karena PAMS-nya berikatan dengan PRR, dia akan mengaktifkan ini ya, interferon stimulating gene. Jadi dikeluarkan interferon tipe 1. Interferon tipe 1 digunakan oleh siapa nih? Digunakan oleh sel itu sendiri supaya apoptosis ya, kemudian ini memblok replikasi dari virus. Kemudian juga ditangkap oleh sel-sel sekitarnya yang dia belum terinfeksi virus sama sekali supaya tadi ya memblok nih, virus diblok untuk masuk ya. Selain itu ya, interferon juga bekerja pada APC ya. APC, antigen presenting cells, ini di mana di sini adalah dendritic cell, dia juga bisa mengeluarkan interferon ya, nih mengeluarkan interferon ya, di mana interferonnya ini akan membantu dia apa nih ya, meningkatkan fungsi antigen presenting ya, meningkatkan fungsi antigen presenting kepada T cell ya, kemudian meningkatkan antiviral function dari sel-sel imun adaptif termasuk B cell ya, nih ditangkap oleh B cell sehingga pengeluaran antibodi pun makin efektif ya, lebih banyak untuk menghambat virus. Kemudian T cell ya, kemudian juga natural killer cell itu dibantu dengan ada yang namanya interferon ya. Ya, CD8 T cell, NK cell kalau dapat bantuan interferon ini dia akan mudah melisiskan sel yang terinfeksi virus ini ya. Ini fungsi dari interferon ya. Jadi interferon sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi virus. Ya, ini caranya bagaimana sih interferon ini menjadi antivirus ya. Nah, ini tadi ya, aktivasi gen-gen yang mengkode protein antiviral ya, seperti dsRNA dependent protein kinase R dan RNase L, di mana dia akan menghancurkan ya genom dari virus di dalam sel. Kemudian stimulasi produksi MHC kelas 1 ya. Teman-teman masih ingat MHC kelas 1 itu digunakan untuk mempresentasikan peptida virus ke sel T ya. Kalau ini ditingkatkan ya otomatis lebih banyak antigen atau peptida virus yang dipresentasikan ke sel T. Sel T makin mudah mengenali begitu ya, untuk kemudian membunuh sel yang terinfeksi tersebut.
Ya, kemudian ini tadi membantu fungsi antivirus dari sel imun adaptif, ada sel B, sel T, ya ini. Kemudian juga bisa menginduksi apoptosis. Nah, itu ya. Teman-teman masih ingat kalau tadi di innate immunity yang berperan humoralnya itu adalah interferon alfa beta ya, atau interferon tipe 1. Kemudian selulernya adalah NK cell. Kemudian kalau di arm yang adaptif ya, humoralnya adalah antibodi ya. Antibodi fungsinya bagaimana antibodi ini ya? Antibodi itu akan memberikan efek netralisasi. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau ini antibodi mengikat tonjolan yang di luar virus ini jadi tidak bisa berikatan dengan reseptor yang ada di sel, otomatis dia nggak bisa masuk ke sel. Nah ini tujuannya vaksinasi teman-teman, salah satunya ini ya, supaya menghasilkan antibodi ini yang bisa menetralisir virus SARS-CoV-2 supaya virusnya tidak bisa berikatan dengan reseptor yang ada di sel. Ya, selain itu juga ini meningkatkan fagositosis. Ya, selain netralisasi juga meningkatkan fagositosis. Ya, itu yang humoral yang berupa antibodi. Kemudian seluler jangan lupa untuk ya, ketika seorang sudah terkena infeksi virus untuk removal virus yang utama itu menggunakan yang namanya sel T sitotoksik, yaitu CD8 T cell ini. Ya, ketika infeksi virus itu sudah established, ini sel inilah yang sangat kita butuhkan karena sel ini membunuh sel-sel yang terinfeksi dengan efisien ya, ini CD8 T cell ini ya. Oke, sekarang imunopatologi ya. Nah, pada banyak infeksi virus ya, gejala-gejala klinik seperti demam, kerusakan jaringan, nyeri, kemudian mual itu merupakan konsekuensi dari respon imun. Ya, jadi bukan karena virusnya, tapi karena imun kita yang melawan virus. Nah, itu. Nah, kalau misalnya imun kita yang dikeluarkan untuk menangkal virus itu menyebabkan kerusakan dalam diri kita, nah itu kita sebut sebagai imunopatologi, ya. Ya. Beberapa virus itu dia memang menyebabkan sitolitik ya, dia menyebabkan kerusakan sel secara langsung. Tapi beberapa virus itu tidak langsung membunuh sel, jadi non-sitolitic viruses kita sebutnya. Nah, kalau yang seperti ini, virus-virus yang seperti ini, nah imun respons kita lah yang merupakan penyebab utama dari gambaran penyakit yang muncul. Ya. Ya. Ini efektor dari imunopatologi yang disebabkan oleh virus. Yang pertama fulminant innate immune response ini ya. Ini sitokin yang berlebihan ya, kita kenal sebagai sitokin storm ini. Kemudian ada aktivasi ya atau T cell, terutama CD8 T cell yang teraktivasi nanti bisa menyebabkan destruksi organ ya, destruksi sel-sel yang terinfeksi. Bisa juga T cell ini menjadi autoreaktif T cell menyebabkan autoimun. Kemudian ada efektor yang berupa antibodi ya yang dikeluarkan oleh sel B atau sel plasma. Ini ya menjadi autoreaktif antibodi yang menyebabkan autoimun. Nah, ini ya, ini akan kita pelajari imunopatologi infeksi virus. Yang pertama infeksi virus dengue yang bisa kita dapatkan gambaran antibody dependent enhancement. Kemudian infeksi Coxsackie virus ya, dia bisa menyebabkan autoimun ya dengan cara molecular mimicry ini. Kemudian ada SARS-CoV-2 influenza virus ya yang bisa menyebabkan cytokine storm. Kemudian hepatitis B ya yang menyebabkan kerusakan organ hati ya akibat sistem imun kita. Kemudian ini yang terakhir ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini tidak kita bahas di kuliah ini, tapi ini ingin saya bahas. Sebenarnya bukan imunopatologi seperti 4 sebelumnya, tapi pada infeksi HIV ini ya virusnya menyerang sel imun sehingga kita menjadi
imunodefisiensi, ya bukan kita, tapi pasien ya. Jadi HIV virus itu menyerang di salah satunya adalah sel T, kemudian juga makrofag. Nah, otomatis nanti orang tersebut akan mengalami imunodefisiensi. Ya, sekarang kita belajar yang antibody dependent enhancement ya. Contohnya akibat infeksi denggi ini. Nah, apa sih yang terjadi ya? Ya, teman-teman, sebelum itu kita belajar tentang denggi ya. Denggi itu merupakan virus famili Flaviviridae. Ya, dia virus yang berenveloped, kemudian single stranded positive sense RNA virus. Ada traditionally ada 4 serotype ya. Den 1 ya, dengue virus 1, Den 2, Den 3, Den 4. Ya, kemudian pada tahun 2015 itu ditemukan Den 5, tapi ini masih jarang ya, ditemukannya di daerah hutan-hutan di Malaysia pada saat itu. Jadi traditionally yang beredar di masyarakat itu Den 1 sampai 4 ini ya. Nih. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, infeksi virus denggi itu bisa menyebabkan gejala ini ya. Pertama, bisa saja asimptomatik. Jadi infeksi denggi itu bisa asimptomatik, itu bisa. Kemudian bisa juga sedang ringan sampai sedang ya, gejalanya ringan sampai sedang. Kemudian juga bisa ke berat ya, berat bahkan fatal ya, yang teman-teman dengar sebagai demam berdarah tinggi ya. Bayangkan infeksi virus bisa menyebabkan demam berdarah di mana-mana ya. Nah, itu berat ya, bisa menyebabkan juga dengue shock syndrome. Jadi pasiennya mengalami shock ya, dan juga kemudian bisa fatal ya. Nah, ini kok bisa ada yang asimptomatik, ringan, sedang, ada berat, ada juga fatal. Itu tergantung pada apa? Ya, di antaranya tergantung yang pertama, imun respons ya. Biasanya yang mengalami infeksi tinggi berat itu adalah infeksi yang secondary heterolog infection. Secondary heterolog itu apa? Contoh, pertama kali pernah kena itu Den 1 yang menginfeksi. Kemudian nanti 2 tahun lagi terinfeksi Den 2. Nah, itu yang namanya secondary heterolog. Jadi bukan infeksi pertama kali oleh denggi, tapi infeksi ke 2, 3, 4 dan sekian yang disebabkan oleh nih heterolog. Jadi bukan serotype yang sama. Nah, ini biasanya denggi berat itu yang seperti ini, secondary heterolog infection. Ya. Selain juga bergantung pada tentu saja virulensi virus dari virus yang menginfeksi. Nah, ini ya, pada yang terinfeksi secondary heterolog infection, kita bisa lihat ini yang namanya antibody dependent enhanced replication. Ini contoh ya. Nih, contoh yang pertama kali seseorang itu terinfeksi dengue 1 nih, serotype 1 ya. Serotype 1, kemudian nanti dendritic cell akan mengaktifkan sel T naif ya, sel T naif akan mengaktifkan sel B ya, sel B akan menghasilkan antibodi. Antibodinya tentu saja yang spesifik untuk serotype 1 ya. Nih, ungu ya, virusnya ungu, ini antibodinya juga ungu. Jadi ini untuk serotype 1. Nah, kemudian later in life ya, bisa beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, ternyata orang ini kembali terinfeksi tapi oleh serotype yang berbeda. Contohnya adalah serotype 2, ini warnanya merah. Nah, di dalam tubuh orang tersebut itu sudah ada antibodi untuk serotype 1 ya, nih. Nah, serotype 1 ini bisa menempel pada virus yang serotype 2, tapi dia weakly neutralizing. Ya. Nah, virus yang weakly neutralizing ini justru menyebabkan apa? Uptake yang efisien ke dalam sel. Uptake virus yang efisien ke dalam sel, otomatis sel ini akan memproduksi lebih banyak virus baru. Ya. Nah, viral load yang lebih tinggi itu akan menyebabkan nih excessive cytokine production ya, yang kemudian
bisa menyebabkan sitokin storm dan tinggi berat. Ya, ini yang terjadi. Ini yang namanya antibody dependent enhancement. Nah, kalau pada saat terinfeksi berikutnya itu sama-sama terinfeksi serotype 1, yang terjadi nih. Nah, ini virusnya akan ini diikat oleh antibody. Nah, terjadi netralisasi. Ini justru melindungi kalau serotipenya sama, tapi ketika serotipenya berbeda, ya, secondary heterolog infection ini seperti ini, justru virusnya makin banyak yang diproduksi nih, ya. Ini ya teman-teman ya, ketika sel ini terinfeksi virus, ya, ini ada beberapa antibodi yang dihasilkan, ya, antibodi yang spesifik untuk protein E atau envelope, ya, itu sifatnya dia bisa netralisasi, bisa antibody dependent enhancement. Kemudian kalau virusnya itu imatur, ada yang namanya protein pre-M, ya, bisa juga tubuh kita menghasilkan antibodi untuk protein pre-M, di mana ini berperan pada antibody dependent enhancement. Kemudian virus juga bisa mengeluarkan yang namanya NS1 antigen, ya, tubuh kita juga bisa mengeluarkan NS1 spesifik antibody, di mana antibody ini berperan pada complement dependent lysis, ya, lysis sel yang terinfeksi. Nah, ini ya, ini memperjelas lagi gambar yang tadi ya, antibody dependent enhancement. Nih deh, ya. Kalau serotipenya sama, itu akan terjadi ini high levels of epitope occupancy, ya, karena dia serotipenya sama. Jadi epitope okupansinya tinggi gitu ya. Nih, seperti ini. Nih. Nah, yang terjadi apa? Karena diikat semua ini ya. Nah, dia tidak bisa menempel ke reseptor yang ada di sel host. Nah, otomatis kan diblok tuh. Ya, otomatis diblok. Kalaupun dia sempat masuk, antibodi ini itu akan mencegah fusi, ya, fusi dari virus ini ke sitoplasma itu akan dicegah. Nah, tapi ketika serotipenya berbeda kan akan menghasilkan antibodi yang weakly neutralizing, ya. Weakly neutralizing itu artinya ini lower epitope occupancy levels. Justru nanti dia bisa mengenhance uptake virion ke sel, ya. Ini ya, ini kan antibodinya, ya. Nah, antibodinya di sini ada bagian yang konstan. Nah, di sini bisa menempel di sini yang namanya Fc receptor. Jadi dengan bantuan antibodi, virus ini justru makin efektif masuk ke dalam sel. Nah, ini yang namanya antibody dependent enhancement. Ya, makin efisien masuk ke dalam sel, otomatis dihasilkan virion yang lebih banyak lagi. Itu kalau dia weakly neutralizing, ya. Nah, itu. Kemudian itu tadi dengue dengan antibody dependent enhancement-nya. Ya, ini kita belajar tentang sitokin storm yang bisa disebabkan oleh infeksi virus. Contohnya SARS-CoV-2, kemudian influenza, ya. SARS-CoV-2 ya, kita sudah mengalami pandemi 1,5 tahunan, ya. Nah, SARS-CoV-2 ini teman-teman kalau belum tahu virusnya, ya, ini adalah virus RNA, ya, virus RNA positive sense, RNA positive sense. Nah, kemudian dia memiliki envelope, ya, memiliki envelope. Kemudian ini adalah genomnya. Genomnya untuk protein strukturalnya dihasilkan protein S, protein E, protein M dan N, di mana protein S ya, spike-nya ini ya, yang tonjolan-tonjolannya ini dialah yang berikatan dengan reseptor yang ada di manusia, ya, di sel manusia, di mana reseptornya itu adalah ACE2, ya, ACE2 reseptor. Nah, yang menarik dari protein S ini adalah dia banyak mengalami mutasi, ya, banyak mengalami mutasi. Mutasi itu bisa menghasilkan virus yang letal, jadi nggak bisa replikasi lagi. Tapi juga bisa menghasilkan virus yang memiliki kemampuan transmisi lebih cepat, ya, seperti yang kita temui dengan varian
Delta ya, yang kemarin bulan Juni Juli menyebabkan situasi yang luar biasa di daerah Jawa Tengah ini, tapi sekarang alhamdulillah sudah turun ya. Dan gantiannya Amerika ya, Amerika yang lagi diserang oleh varian Delta ini. Ya, ini. Jadi protein S ini mengalami mutasi lebih sering dibandingkan yang lain. Ya, dia yang berikatan dengan reseptor yang ada di sel manusia. Nah, kalau dia sering mengalami mutasi, yang kita takutkan adalah apa? Ya, karena vaksin itu ditujukan pada protein S ini, kalau dia berubah terlalu banyak, vaksin nanti ditakutkan tidak bisa mengenali. Nah, itu yang ditakutkan pada varian lambda ya. Teman-teman kalau misalnya suka baca-baca, ada juga yang namanya varian lambda. Nah, itu dikatakan bahwa perubahan yang terjadi itu bisa mengurangi efektivitas dari vaksin ya. Oke, itu untuk pengetahuan saja teman-teman ya. Nah, kemudian entry ke dalam sel tadi ya menggunakan reseptor ACE2 ini ya, ACE2, dan juga bantuan tentu saja koreseptor. Nah, koreseptornya adalah nih TMPRSS2 ya, suatu serin membran protease ya. Dengan adanya reseptor dan koreseptor ini, virusnya bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah replikasinya ya, nggak perlu kita bahas secara detail. Kemudian influenza. Nah, kalau influenza bagaimana? Influenza ini juga suatu virus yang menarik ya teman-teman. Mungkin teman-teman tidak terlalu memikirkan influenza, paling gejalanya adalah flu aja. Flu kan tidak berat. Ya, kalau tadi SARS-CoV-2 kan COVID-19 kita tahu banyak sekali yang meninggal ya karena COVID-19. Ya, di Jawa Tengah saja kalau tidak salah sudah 30 ribuan di daerah Jawa Tengah saja ya, 30.000 bayangkan yang meninggal 1,5 tahun ini ya. Nah, mungkin teman-teman tidak menganggap influenza itu penting, tapi ingat ya, ada catatan sejarah kita ya, 1918 Spanish flu itu juga membunuh banyak sekali orang ya, 50 juta ya, 50 juta orang ya. Dengan jumlah penduduk pada saat itu, dengan transportasi belum sebanyak sekarang, jadi peredaran manusia ke negara satu ke negara lainnya itu tidak seperti sekarang ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa influenza itu memiliki kemampuan juga untuk menyebabkan pandemi ya. Ini yang harus teman-teman ingat. Ya, influenza itu merupakan bagian dari Orthomyxoviridae. Dia adalah virus yang berenveloped. Kemudian dia adalah virus yang memiliki negative strand ya, RNA genome ya. Kemudian ada 3 tipe, influenza A, influenza B, influenza C ya. Tipe A itu memiliki 16 subtypes dari HA, kemudian 9 subtypes dari NA. Nah, sering teman-teman dengar H5N1. Nah, itu berarti HA yang subtipe 5, N-nya yang subtipe 1 gitu. Kemudian ada H7N7, H7N9, H1N1. Nah, itu karena ada subtype-nya ya. Nah, yang menarik dari virus influenza ini, dia genomnya itu tidak jadi satu gitu, tidak jadi satu linear atau sirkular, tidak, tapi ada segmen. Jadi ada 8 segmen genomnya di dalam virion ini ya teman-teman. Coba bayangkan ada 8 segmen. Nah, apa yang bisa terjadi ya? Yang pertama adalah antigenic drift, di mana ini terjadi pada semua virus ya, terutama virus RNA ya, seperti SARS-CoV-2 saat ini itu seperti SARS-CoV-2 saat ini itu juga mengalami mutasi alamiah. Ini antigenic drift ini juga mutasi alamiah pasti terjadi ya, di mana ada perubahan kecil-kecil ya, natural mutation, perubahan dikit-dikit pada RNA genom ya. Tidak hanya di genom ini, bisa di genom ini juga, 8 ini bisa terjadi. Itu yang kita sebut sebagai antigenic drift. Jadi influenza itu berubah terus. Oleh karena itu vaksinasi tahun ini ya, nanti tahun depan harus vaksin lagi karena ini sudah berubah sedikit itu ya. Kebetulan mutasinya cukup tinggi influenza. Nah, bisa juga terjadi ini dek, yang namanya antigenic shift. Kalau drift tadi kan natural
ya natural pasti terjadi, nggak kita apa-apakan juga pasti terjadi ya. Yang namanya virus itu akan mutasi, makanya kita harus mencegah penularannya ya. Nah, bisa juga influenza itu terjadi nih antigenic shift, di mana terjadi perubahan mayor besar-besaran pada proteinnya ya, itu karena genetic reassortment ya, genetic reassortment. Kenapa? Coba kita lihat di sini, ini contoh ya. Jadi virus influenza itu ada yang menyerang manusia, unggas, kemudian mamalia yang lain, contohnya babi, kuda, itu banyak sekali ya. Rentang hostnya influenza itu banyak sekali. Jadi avian itu punya influenza, human punya influenza, babi punya influenza, apalagi paus gitu bisa ada influenzanya ya. Nah, yang terjadi ya antigenic shift pada kasus dulu Spanish flu, kemudian kemarin swine flu tahun 2009 itu seperti ini. Jadi contoh ya, suatu spesies, ini kebetulan di babi ya, dia terinfeksi human influenza virus, avian influenza virus, dan juga swine flu di saat yang sama. Nah, kita tahu bahwa virus ini adalah segmental seperti ini. Jadi ketika assembly, nah bisa membuat suatu virus baru yang isinya genomnya ini ya, genomnya ini beserta proteinnya tentu saja yang diekspresikan, itu merupakan gabungan dari virus yang berbeda-beda. Nah, otomatis ini perubahannya sangat besar ya, antigenic shift mayor sekali. Antibodi kita tidak akan mengenali ya. Kalau yang tadi ini perubahan kecil-kecil, antibodi kita masih bisa sedikit mengenali, tapi kalau perubahannya mayor seperti ini, antibodi kita tidak bisa mengenali ya. Ini kalau antigenic drift perubahannya nggak signifikan nih, contohnya antigennya perubahannya nggak signifikan, masih bisa dikenali walaupun weakly neutralizing contohnya. Tapi kalau terjadi antigenic shift, perubahannya sangat besar, sangat mayor, nah antibodinya ya tidak mengenali lagi gitu ya. Itu yang terjadi di influenza. Nah, ini adalah sahabat terakhir itu ada beberapa kali kasus antigenic shift yang menyebabkan pandemi ya. Pandemi nih ya, Spanish flu ya, di mana banyak orang meninggal. Teman-teman juga bisa membacanya ya di literatur bagaimana kondisi pada saat itu Spanish flu. Kemudian ini juga Asian flu H2N2 tahun 57, 1968 ya. Kemudian 1977 ya. Kemudian ini ya 2009 H1N1 ini nih ya. Ini dalam satu abad terakhir pandemic threats influenza. Nah, cytokine storm itu bagaimana ya? Cytokine storm terjadi kalau misalnya terjadi reaksi berlebihan dari imun sistem kita ya, yang dia akan meningkatkan produksi dan rilis dari mediator inflamatori ya, terutama pro-inflammatory cytokines ya, atau chemokines ya, yang pro-inflamatori. Jadi ada bisa lebih dari 150 sitokin, kimokin dan lain-lain. Ya, kemudian kalau misalnya dalam kondisi normal ya, pengeluaran sitokin itu nanti ada remnya, jadi ada negative feedback. Ya, tapi pada cytokine storm justru positive feedback. Ya, makin ada sitokin yang dihasilkan pun makin naik seperti itu. Jadi tidak ada remnya. Jadi gagal dalam mengatur ini ya. Nah, itu bisa menyebabkan life threatening shock conditions ya, including massive inflammation. Jadi inflamasi masif. Coba bayangkan teman-teman kalau tadi ya jatuh kena lututnya aja kan yang sakit ya, bagian tubuh lain nggak sakit. Ya, itu respon peradangan di lutut tuh ya. Bayangkan kalau pada cytokine storm kondisi yang teman-teman alami di lutut itu terjadi bisa di seluruh tubuh ya. Jadi bisa luar biasa ya. Jadi bisa kegagalan organ yang masif ya. Nah, ini cytokine storm ini
Tentu saja bisa kita lihat pada kasus SARS ini ya, kemudian COVID-19, influenza, infeksi smallpox, pada kasus Ebola ya, sepsis secara umum ya. Nih. Ini ya yang terjadi ini ya. Pada influenza virusnya awalnya dia menginfeksi sel epitel dan juga makrofag alveolar ya, di mana dia akan menghasilkan progeni baru. Progeni ini menyebabkan rilis sitokain dan chemokine ya, utamanya adalah interferon nih ya. Tapi kemudian ini akan mengaktifasi sel-sel imun yang lain ya, makrofag, kemudian dendritic cell ya, dia akan memanggili sel-sel yang lain ya, neutrofil juga datang ke tempat infeksi ya, menyebabkan dan neutrofil yang datang ke tempat infeksi pun dia akan menghasilkan nih additional chemokine cytokines to amplify cytokine storm. Jadi teman-teman bisa bayangkan peradangannya di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah yang sebelah sini adalah paru normal ya. Paru normal itu seperti ini deh ya. Jadi memang ada apa namanya? Ini ya. Interstisial ini jaraknya antara alveolus dengan kapiler itu tidak terlalu jauh sehingga difusi O2 CO2 itu efisien. Ya, oksigen masuk difusi dengan CO2 yang dari kapiler berganti gitu ya. Nah, tapi pada tadi ya, kalau misalnya infeksi paru yang mengalami cytokine storm ya, di situ kan akan terjadi leakage dari vaskular juga ya, isinya bisa masuk ke sini ya, ke interstisial juga. Jadi jaraknya interstisial dengan jarak antara alveolus dengan kapiler itu makin jauh nih ya, ada gap yang jauh. Kemudian juga alveolusnya juga terisi cairan yang kayak protein ini ya, sel-selnya yang di sini pun jadi mati ya. Nih peradangan. Nah kalau seperti ini ya, bagaimanapun kita udah berikan oksigen ya, walaupun dengan tekanan positif ya, kalau kondisinya seperti ini ya, tentu saja tetap difusi oksigen dan CO2 itu tidak akan efektif ya pada kondisi seperti ini deh ya. Nih, in an ARDS condition will oxygenation via intubation help? Ya tentu akan membantu, tapi tetap tidak bisa kalau misalnya dia parunya seperti ini deh, tetap akan terganggu ya. Coba bayangkan gimana oksigen bisa mencapai sini ya, teman-teman. Bayangkan ya, memang harus tetap oksigenasinya tekanan tinggi ya, yang konsentrasi oksigennya juga tinggi ya. Tapi ini tidak cukup. Kalau kondisinya seperti ini, oksigenasi saja tentu saja tidak cukup ya. Ada obat-obatan lain yang kita butuhkan ya. Ini contohnya untuk SARS-CoV-2 ini ya, dimana kalau misalnya cytokine storm di SARS-CoV-2, teman-teman juga mendengar ya, bisa diberikan apa saja, kortikosteroid ya. Contohnya kortikosteroid, entah itu dexamethasone atau methylprednisolone ya, karena tadi patologinya itu sudah karena sistem imunnya, bukan karena virus lagi ya. Kalau sudah dalam kondisi ARDS, nah pada kondisi COVID berat atau kondisi ARDS diberikan dexamethasone atau methylprednisolone supaya respon imun kita itu ada yang ngerem gitu ya, supaya ini ya ini ya, yin and yang ini jadi balance antara pro-inflammatory dengan anti-inflammatory ya. Kemudian karena ini tadi sitokin yang dihasilkan tuh banyak sekali ya, contohnya TNF, interferon alfa beta, IL-6, IL-1 beta ya, diberikan ini yang sering diberikan pada pasien COVID-19 itu tocilizumab ya, dia adalah anti IL-6 ya, dimana kalau misalnya diberikan ini diharapkan tadi sitokin stormnya bisa turun gitu ya. Nah, kalau pada COVID-19 tadi ya, teman-teman masih ingat ya, interferon itu sangat berguna di awal-awal tadi infeksi virus ya. Nah, pada COVID-19 yang berat ternyata ada hubungannya. Pada pasien-pasien tersebut dia memiliki gangguan dalam produksi interferon ya.
gangguan dalam produksi interferon sehingga virusnya merajalela menginfeksi paru. Ya, pada pasien COVID-19 yang berat asosiasinya seperti itu. Ya, ternyata dia di awal-awal penyakit dia gagal menghasilkan interferon dalam jumlah yang cukup untuk mentackle infeksi SARS-CoV-2. Nah, ini juga contoh pada influenza ya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan pada hewan coba ya, VH itu adalah seperti vehicle-nya saja, jadi placebo gitu ya. Kita lihat di sini yang diberikan placebo mencetnya itu yang hidup tinggal 21%. Kemudian kalau diberikan ini ya kotak ini hitam ini diberikan antivirus untuk influenza itu oseltamivir ya, yang hidup 50%. Tapi ketika diberikan ini ya imunomodulator, jadi yang mengatur supaya tidak terjadi cytokine storm itu bahkan tanpa antivirus oseltamivir ya ini ya ALR ini, spinosin analog ini, dia yang hidup mencetnya itu 82%. Kalau diberikan keduanya yang mencet yang hidup 96%. Nah, ini menunjukkan teman-teman ya. Jadi pada infeksi virus, cytokine storm itu sudah tidak lagi disebabkan oleh virusnya, tapi disebabkan oleh respon tubuh kita yang berlebihan terhadap infeksi itu. Makanya pengobatannya diarahkan untuk bagaimana mengerem respon imun kita supaya tidak berespon berlebihan. Itu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan. Nah, kemudian ini contoh lagi imunopatologi yang disebabkan oleh hepatitis B. Ya, nih tentang hepatitis B nanti akan lebih jelasnya itu dijelaskan di modul 4.2, teman-teman. Ini kita sekilas saja, nih ya. Gambar ini menunjukkan ini. Jadi pada seseorang yang terinfeksi hepatitis B, ya itu kan heparnya nih terinfeksi hepatitis B. Ya, heparnya terinfeksi hepatitis B ya, hepatositnya. Ketika orang tersebut itu memiliki effective cell mediated immune response ya. Cell mediated immune response ini ya, CD8 T cell ya. Nah, ketika dia memiliki CD8 T cell yang bekerja dengan baik dalam jumlah cukup, nah HBV ini sel-sel hepatosit yang terinfeksi HBV itu akan dibunuh oleh CD8 T cell. Tapi efeknya karena hepatositnya banyak yang rusak ya, dibunuh kan artinya kan hepatositnya mati, jadi rusak kan. Jadi menyebabkan simptom ini, jaundice atau ikterik kuning ya, kuning. Kemudian rilis enzim hati, jadi SGOT, SGPT atau ALT, AST, ALT-nya meningkat ya. Nah, tapi habis itu sembuh, resolution. Ya. Ini ya. Nah, tapi pada orang ini individu yang lain, orang yang terinfeksi HBV tapi dia memiliki cell mediated immune response yang limited. Contohnya pada apa? Contohnya pada bayi, anak-anak ya, bayi terutama ya, bayi, kemudian orang immunocompromised. Nah, mereka memiliki cell mediated immune response yang limited. Akibatnya apa? Nah, nggak bisa dibunuh kan? Nah, nggak efektif kan bunuhnya, banyak yang masih terinfeksi dan ini terinfeksi. Nah, ini karena HBV itu menginfeksi hati tapi tidak langsung menyebabkan sitopatologi direct gitu. Jadi dia tidak menyebabkan lisis secara langsung tuh nggak ada. Jadi kronik infeksinya ya, kronik infeksinya. Kalau misalnya pun ada simptomnya ringan sampai suatu saat ya, karena infeksinya itu kronik, sel-sel hatinya juga sudah akhirnya kan infeksi terus menerus ya, walaupun itu kronik, akhirnya sel-selnya juga akan rusak juga ya, menyebabkan sirosis. Nih, bisa sirosis, bisa juga hepatoma atau hepatocellular karsinoma ya. Kemudian kalau dia di sini ketumpangan hepatitis D atau delta agent, dia bisa menjadi fulminant hepatitis ya. Dari penjelasan ini tadi ya, kita bisa buat kesimpulan seperti ini ya. Ya, cell mediated immune lysis. Jadi tadi pada ini ya, yang atas ini. Jadi di mana cell mediated immunity-nya itu bagus, itu akan
menghasilkan symptoms berupa ikterik, kekuningan, kemudian peningkatan enzim hati, tapi dia resolves the infection. Infeksinya bisa sembuh walaupun dengan ikterik dan juga SGOT, SGPT-nya naik terlebih dahulu. Gitu, tapi bisa resolve. Sedangkan pada ini yang bawah, insufficient immunity can lead to chronic disease. Ya, ini saya harap teman-teman mudeng ini ya. Nih, ya. Nah, ini adalah temuan serologinya ya. Kita lewati saja, nanti dibahas di modul 4.2. Kemudian next ini tentang munculnya reaksi autoimun ya yang disebabkan karena proses yang namanya molecular mimicry ya. Dari katanya aja teman-teman sudah bisa menduga ya, molecular mimicry itu adalah ketika ya foreign antigen ya, di mana ini contohnya dari Coxsackie virus ini, dia memiliki ya sequence atau struktur yang mirip dengan antigen yang ada di dalam tubuh kita ya. Nih ya, jadi bagian dari virus itu strukturnya mirip dengan bagian yang ada dalam sel tubuh kita. Nah, itu. Jadi ketika tubuh kita membentuk antibodi melawan virus bagian tersebut, itu juga bisa menyerang tubuh kita yang memiliki struktur yang mirip. Yaitu namanya molecular mimicry. Nah, kita dapati pada apa ini? Contohnya pada ini ya, teman-teman tahu bahwa ada diabetes itu ada yang tipe 2 ya, yang kebanyakan disebabkan oleh ini ya, obesitas begitu ya, sindrom metabolik ya, dan juga pengaruh dari genetik juga. Kalau orang tuanya DM biasanya juga anaknya resikonya untuk DM juga tinggi ya, itu diabetes tipe 2 yang munculnya pada saat dewasa. Sedangkan ada juga diabetes tipe 1 yang seringkali munculnya pada saat anak-anak. Nah, yang terjadi pada diabetes tipe 1 itu rusaknya sel beta ya, pankreas ya, yang dia menghasilkan insulin ya. Kalau misalnya sel ini rusak, otomatis terjadi insulin defisiensi. Ya, uang penghasil insulinnya itu rusak, ya insulinnya ya tidak ada, makanya dia dependent insulin ya, harus suntik insulin terus seumur hidup ya. Jadi ada genetic predispositionnya di mana tentu saja HLA varian tertentu yang lebih berisiko. Kemudian penyebabnya adalah faktor lingkungan. Salah satunya adalah infeksi virus yang itu tadi molecular mimicry yang menyebabkan reaksi autoimun ya. Nih ya. Jadi ini adalah yang terjadi ya, autoimun. Salah satunya ya, environmental factors ini salah satunya adalah infeksi oleh enterovirus. Coxsackie virus ini masuk dalam enterovirus ya. Dia pasien yang terinfeksi itu bisa memproduksi antibodi yang menyerang sel beta pankreas sehingga menyebabkan diabetes tipe 1. Ya, ini contohnya ini ya. Buktinya ini ya. Kebetulan ada beberapa penelitian, contohnya ini penelitian di UK ya. Nah, evidence for enterovirus infections at the onset of type 1 diabetes detected by RT-PCR. Pada orang-orang dengan diabetes tipe 1, ternyata nih di UK ini 64%-nya itu positif infeksi enterovirus ini. Dibandingkan dengan kontrolnya yang tidak terinfeksi, yang positif hanya 4%. Nih ya, jadi sangat tinggi proporsi orang-orang yang memiliki bukti infeksi enterovirus. Ya. Nih ya. Nah, bagaimana enterovirus bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 1? Nah, itu yang pertama, enterovirus ini bisa menginfeksi sel beta secara langsung ya, sehingga direct B cell injury ini ya, beta cell injury ini ya. Kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya molecular mimicry ya, dia menghasilkan respon imun
ya berupa autoreaktif T-cell ya menyebabkan damage dari sel beta ini ya. Kemudian juga bisa menghasilkan antibodi yang menyebabkan kerusakan sel beta. Ya, nih cross reactive with native protein. Nih ya, immune response induced by virus cross reaktif dengan protein yang ada di sel beta pankreas. Nih, B cell death by immune mediated mechanism. Nih. Ya. Jadi bisa via antibodi ataupun via CD8 T cell. Ini adalah enterovirusnya, ya. Nah, ini bisa menginfeksi langsung, ya. Kemudian juga bisa diserang oleh CD8 T cell. CD8 T cell yang CD8 T cell-nya nanti bisa menyerang sel beta pankreas ya, karena molekular mimikri. Nah, ini contohnya antigen yang di ini ya, antigen yang ada di kapsidnya virus ini ya, VP0 nih. VP0 ini ternyata memiliki kesamaan dengan heat shock protein 60 yang ada di sel beta pankreas ya. Kemudian kesamaan dengan nih protein IA2 ini ya. Otomatis kalau misalnya antibodi ataupun T-cell kita diarahkan untuk menyerang ini karena mereka memiliki kesamaan struktur, bisa juga menyerang sel beta pankreas ini. Ya, itu adalah molecular mimicry. Kemudian ini yang terakhir ya tentang acquired immunodeficiency, yaitu tentang HIV. Ya. HIV itu bisa menyebabkan acquired immunodeficiency yang kita sebut sebagai AIDS, acquired immunodeficiency syndromes ya. AIDS ini ya disebabkan oleh satu retrovirus ya yang kita sebut sebagai human immunodeficiency virus atau HIV ya. Nah, AIDS ini dia jadi begini, infeksi HIV awal itu orangnya belum jatuh ke AIDS ya. Orang tersebut jatuh ke AIDS kalau misalnya terjadi imunodefisiensi. Jadi di awal-awal terinfeksi HIV itu belum terjadi imunodefisiensi, imunnya masih bagus. Tapi nanti beberapa tahun kemudian terjadi imunodefisiensi. Ya, kalau itu terjadi ya kita melihat apa nih? Characterized by profound immunosuppression ya, yang dia menyebabkan infeksi oportunistik ya. Teman-teman masih ingat ya infeksi oportunistik itu apa? Infeksi oportunistik itu infeksi oleh mikroba yang sebenarnya sehari-hari itu kita juga sering bertemu tapi tidak menyebabkan infeksi. Baru dia bisa menyebabkan infeksi baru ketika kita dalam kondisi immunosuppressed ya. Tuh ya, jadi AIDS itu ditandai dengan ini infeksi oportunistik, kemudian secondary neoplasm ya, jadi terjadi neoplasma atau keganasan ya sekunder, kemudian juga bisa manifestasi neurologi ya. Itu AIDS itu ditandai 3 hal ini. Nah, virus HIV itu ditransmisikan via apa sih? Teman-teman saya yakin sudah pada tahu ya. Yang pertama tentu saja unprotected sex with someone who is infected ya. Jadi seks yang tidak aman ya, karena virus tersebut dikeluarkan di cairan vagina, kemudian cairan semen ya, otomatis kalau misalnya berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, nah bisa terinfeksi HIV juga. Kemudian lewat apa? Transfusi darah atau produk darah yang terkontaminasi HIV ya. Makanya kalau misalnya seseorang mau donor darah itu tidak bisa darah diambil langsung diberikan ke orangnya ya, nggak bisa. Jadi itu harus paling tidak untuk mencegah penyakit infeksi harus dicek dulu apakah ada HIV atau tidak, apakah ada HBV atau tidak ya, hepatitis B atau tidak, hepatitis C atau tidak. Kemudian apakah ada sifilis atau tidak ya. Itu harus dicek. Kalau di Indonesia 4 itu HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis. Ya. Kemudian nggak hanya transfusi darah ya, donor-donor yang lain juga bisa ya. Contohnya donor kulit ya, kemudian donor organ
Itu kalau misalnya pendonornya HIV positif, resipiennya pun bisa terinfeksi HIV. Kemudian dari mana lagi? Dari ibu ke janinnya atau dari ibu ke bayinya. Kalau dari ibu ke janin berarti pada saat janin itu in utero ya. Kemudian kalau ibu ke bayi bisa terjadi pada saat perinatal ya, pada saat proses kelahiran, bahkan pada saat menyusui itu bisa terjadi penularan ya. Jadi menyusui ya, ibu HIV yang menyusui bayinya ya, bayinya bisa terinfeksi HIV. Kemudian cara penularan yang lain adalah ini ya, sharing jarum ya, jarum yang terkontaminasi ini seringkali pada orang yang pengguna narkoba suntik ya, pengguna narkoba suntik seringkali sudah tidak bisa berpikir jernih, jarumnya pun dipakai ganti-gantian ya. Nah itu kalau misalnya ada seorang yang HIV maka yang menggunakan jarum tersebut bisa tertular HIV juga. Nih ya, ini virusnya ya, virusnya adalah seperti ini. Dia virus yang berenveloped, kemudian memiliki kapsid helical, kemudian di dalamnya ini ada dua untai ya, dua kopi yang sama ya, positif strand RNA ya, positif strand RNA ya. Kemudian virusnya, virionnya ini dia membawa protein, 3 protein ini ya, terutama ya, reverse transkriptase, integrase dan protease yang nanti berguna untuk replikasi virus di dalam sel. Nah, infeksinya bagaimana mulainya? Jadi ini ya, tonjolan ini, tonjolan yang ada di envelope ini kita namakan sebagai glikoprotein 120 ya, GP 120. Nah, inilah nanti yang akan menempel pada reseptor CD4 yang ada di manusia ya. CD4 itu ada di mana? Ada di sel T, ada di makrofag ya. Nah, tidak cukup dengan reseptor CD4, harus ada juga koreseptornya yaitu CCR5 atau CXCR4 ya, untuk memulai infeksi sel. Nah, untuk belajar replikasi HIV ya, kita belajar video ini sebentar. Ya. Ya. Ya, ini adalah virus HIV ya. Kita lihat strukturnya itu tadi ya. Kemudian ini adalah envelope dari virusnya ya. Kemudian ada GP 120 tonjolan paling luar, kemudian ada juga GP 41 ya, tangkainya itu. Kemudian ada kapsid protein P24, kemudian ada matriks protein P17. Juga genom yang di dalamnya tadi ya, positif strand RNA ya, 2 kopi yang sama. Ya, ada protein reverse transkriptase, protease dan integrase yang dibutuhkan untuk replikasi. Nah, bagaimana menyebabkan infeksi itu? GP 120 dia berikatan dengan reseptor CD4. Ya, nih CD4. CD4 ini ada di sel T, ada di makrofag ya. Tidak cukup hanya CD4, juga membutuhkan yang namanya koreseptor. Ya, koreseptor ini bisa CCR5 ya, CCR5 atau CXCR4. Ya. Nah, nanti ketika itu sudah mengikat tadi terjadi membrane fusion ya, membrane fusion. Kemudian di sitoplasma yang awalnya itu RNA, berkat tadi protein yang dibawa ya, yang namanya reverse transkriptase, RNA ini kemudian dijadikan template untuk membuat komplementari DNA-nya. Ini sudah DNA ini. Ya, kemudian membuat pasangannya. Ini sudah DNA ya, DNA yang berpasangan ya. Kemudian DNA ini dia akan pergi ke nukleus. Ya, pergi ke nukleus. Nah, di sini dia bisa integrasi ke human genome dengan bantuan tadi protein yang dibawa tadi ya, integrasi. Dia bisa integrasi ke human genome, bayangkan teman-teman ya. Jadi
genomnya virus itu bergabung dengan genom manusia, ya. Nah, ini menjadi profile DNA. Di sini dia mengadakan transkripsi, ya, menjadi apa yang digunakan untuk nanti membuat protein-protein, kemudian ini yang nanti akan di-packing ke dalam virus yang baru, ya. Nah, ini mengalami translasi. Nah, proteinnya panjang, dia dipotong-potong dulu, ya, dimodifikasi, ya, menggunakan ini enzim protease namanya, ya. Nah, ketika nanti struktur-struktur yang dibutuhkan sudah lengkap semua, tinggal assembly. Nah, kemudian nanti dirilis via budding, ya. Seperti itulah replikasi virus HIV. Yang menarik dari ini tadi, ya, ini virus RNA di dalam sitoplasma kemudian dirubah menjadi DNA yang menggunakan enzim reverse transkriptase. Kemudian nanti dia ke nukleus bisa integrasi ke human genome. Nah, itu tadi, Dek. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau sudah integrasi ke human genome itu, nah nanti dia bisa laten, ya. Laten karena kalau sudah integrasi di human genome, tentu saja apa? Kekebalan tubuh kita yang mengenali apa? Ya tidak ada kalau dia integrasi ke human genome, ya. Gitu, Dek. Oke. Kita balik lagi. Ya. Nah, jadi ada, ya, mungkin saya pernah cerita, jadi ada orang yang mengalami mutasi pada koreseptor CCR5 ini, ya, dia menjadi resisten terhadap infeksi HIV, ya. Gimana ceritanya, ya? Jadi ini ditemukan secara tidak sengaja pada pria homoseksual, di mana pasangannya, ya, lingkungan sekitar dia yang juga sama-sama homoseksual pada saat itu sudah banyak sekali yang meninggal karena AIDS, ya. Tapi orang ini tuh bolak-balik dicek HIV-nya itu negatif, gitu, ya. Ya. Nah, ternyata dia setelah dicek dia mengalami mutasi pada CCR5 ini, ya. Seperti itu. Kemudian ada cerita lain juga, kebetulan orang tersebut adalah HIV positif dan mengalami neoplasma atau keganasan hematologi, ya, keganasan hematologi, di mana terapinya itu adalah cangkok sumsum tulang, ya, cangkok sumsum tulang atau hematopoietic stem cell transplant, ya. Kalau pada orang-orang yang akan menerima cangkok sumsum tulang, dia itu sel T-nya, ya, sel T-nya, sel T terutama, ya, sel T-nya dari dia itu semuanya itu dibunuh dulu, gitu, ya, sebelum dimasuki, karena kalau nanti nggak bersih nanti bisa menyebabkan penolakan, rejection. Jadi sel T-nya dia itu dihabisi dulu, kemudian dimasukkan stem cell, hematopoietic stem cell dari donor. Nah, pada orang ini kebetulan donornya, ya, tidak sengaja itu dia mengalami mutasi pada CCR5-nya, ya. Nah, sehingga orang ini yang tadi awalnya adalah HIV positif, kemudian mendapatkan donor sumsum tulang dari orang yang mengalami mutasi CCR5, itu kemudian HIV-nya hilang, gitu, ya. Dia nggak HIV lagi. Ya, tapi perlu kita ingat bahwa mutasi ini saja itu mungkin tidak cukup untuk melindungi dari HIV karena masih ada koreseptor yang lain, yaitu CXCR4. Ini perlu kita ingat, ya. Bisa jadi dia tetap, seseorang yang mengalami mutasi CCR5 bisa jadi dia tetap bisa terkena HIV karena masih ada CXCR4 ini, ya. Itu yang harus kita ingat. Nah, bagaimana sih perjalanan HIV dari awal sehingga dia bisa menyebabkan AIDS di kemudian hari? Ini awalnya seperti ini, ya. Tadi HIV itu menyerang sel yang memiliki reseptor CD4 dan juga koreseptor CXCR4 atau CCR5 di permukaan selnya. Nah, itu sel apa itu? Kebetulan contohnya adalah sel T, kemudian juga makrofag, kemudian dendritic cell. Ini sel-sel imun semua kan ini kan. Sel T, makrofag, dendritic cell, ini sel-sel imun, ya, dia terinfeksi. Ya, kemudian ini, ya, terjadi dalam darah, kemudian transport ke lymphoid tissue, contohnya lymph node atau spleen, ya, limpa.
kemudian terjadi viremia ya, ini acute HIV syndrome. Jadi sempat sakit dulu, ada gejalanya, cuman ini gejalanya tidak khas, influenza-like illness gitu ya, jadi lemah, lesu, demam, nyeri otot, nyeri sendi, itu kan nggak khas ya. Jadi gambaran viral illness itu kebanyakan seperti itu acute HIV syndrome ya. Kemudian tubuh individu yang terinfeksi itu juga menimbulkan respon imun juga berupa anti HIV antibody ya, di mana ini nanti bisa dipakai untuk deteksi awal, screening apakah seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak ya. Kemudian selain antibody dia juga menghasilkan CD8 T cell yang spesifik untuk HIV. Nah, tapi terjadi partial control of viral replication. Kok bisa terjadi partial control of viral replication? Ingat tadi bahwa virus HIV itu bisa integrasi ke human genome ya. Jadi kalau yang integrasi ke human genome itu ya mungkin tidak akan terdeteksi oleh ini ya. Ya, tidak terdeteksi oleh mereka. Nah, ini tadi ya kan menurun nih tadi sel-sel yang terinfeksi ini otomatis nanti akan mati, tapi tubuh kita tubuh pasien itu awal-awal masih bisa menggantikan yang rusak-rusak ini, masih bisa menggantikan. Jadi ini masuk ke periode laten di mana ini bisa asimptomatik tanpa gejala ya. Nah, tapi nanti lama-lama sel-sel yang rusak ini sudah tidak bisa tergantikan ya. Dan juga yang virus yang awalnya laten sembunyi di human genome ya. Nah, nanti bisa meningkatkan replikasi virusnya ya ketika CD4-nya sudah sangat turun itu nanti. Nah, ini kemudian CD4-nya makin turun, padahal teman-teman ingat ya, yang namanya CD4 ya, T cell itu sel T helper. Dia membantu kerja dari sel-sel yang lain. Kalau dia jumlahnya sedikit, ya sel-sel lain tidak terbantu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, nanti terjadi acquired immunodeficiency syndrome nih ya. Nah, apa saja yang bisa terkena? Nah, ini kita ulangi lagi ya tadi ya. Target selnya itu kebetulan sel-sel imun, sel T, makrofag, dendritic cell ya. Ini nanti kalau misalnya sel T-nya kena ya, apa yang terjadi? Produksi IL-2 pun menurun, CD8 T cell-nya pun menurun ya. Otomatis orang ini susceptible untuk infeksi virus ya, karena ini menurun, kerjanya ini tidak baik ya. Kalau terkena infeksi virus tidak ada yang meremove-nya. Kemudian juga sel T helper itu juga menghasilkan interferon gamma. Kalau dia terkena HIV kemudian jatuh ke AIDS, interferon gammanya pun akan turun ya, menyebabkan fungsi makrofag pun tidak optimal. Nah, ini individu tersebut akan rentan terhadap infeksi fungi ataupun bakteri. Ya, ini ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menghambat orang sembuh nih. Viral replication in inaccessible area. Nih contohnya tadi dia ada di integrasi ke human genome masalahnya ya. Jadi latensi, kemudian juga bisa perubahan di antigen-antigennya sehingga imun kita juga tidak mengenali karena sudah berubah antibodi yang awalnya ditujukan untuk protein tersebut berubah ya, sehingga tidak mengenali. Itu yang terjadi. Nah, perjalanan penyakitnya bagaimana? Ini adalah yang warna hijau. Ya, warna hijau ini menunjukkan CD4 ya, level dari CD4, sedangkan yang warna merah itu menunjukkan viral load. Jadi di awal-awal ketika terinfeksi CD4 orang tersebut itu masih normal. Ya, kemudian ada ini tadi yang dia acute HIV syndrome tadi ya, di mana virusnya akan menyerang T cell, makrofag, dendritic cell ya, menghasilkan HIV dalam jumlah besar ya. Tapi tubuh kita juga melawan ya, tubuh kita juga CD4 kita kan turun nih, otomatis dirusak sama HIV. Tapi tubuh kita juga membentuk antibodi ya, antibodi. Nah, antibodi yang menyerang HIV ini, nah sempat turun ya, tapi kan dia infeksinya kronik, pelan. Nah, nanti suatu saat
CD4-nya ini ya awalnya bisa digantikan, yang tadi mati bisa digantikan, tapi suatu saat tubuh kita sudah tidak mampu lagi menggantikan CD4 yang rusak ya. Nah, ini akan turun terus, padahal CD4 itu sangat penting perannya pada sistem imun kita ya sebagai cell T helper. Nah, nanti kalau jumlahnya sudah di bawah 200 ini, nah mulai muncul gejala infeksi oportunistik. Nah, nanti sampai sini nanti bisa meninggal nih ya. Nih ya. Apa saja sih ini beberapa contoh diantaranya ya, AIDS indicator disease, infeksi bakteri itu orang AIDS itu bisa terinfeksi nih Mycobacterium avium intracellular complex ya, ini terutama pada CD4 kurang dari 50, atau tuberkulosis ekstrapulmonar ya. Contoh yang sering itu meningitis TB ya, pada penderita AIDS itu sering. Kemudian infeksi-infeksi yang lain misalnya tifoid, bolak-balik tifoid lagi ya, pokoknya imunodefisiensi lah, pokoknya bolak-balik orang ini terinfeksi terus ya. Nih, kemudian infeksi virus apa yang sering terjadi pada orang dengan HIV nih, CMV ya, cytomegalovirus nih ya. Kemudian herpes simplex virus yang rekuren bahkan bisa ke otak ya, menjadi encephalitis herpes nih ya. Bisa juga adanya infeksi virus JC virus ini ya, yang menyebabkan progresif multifokal leukoencephalopathy. Ini hanya terjadi pada orang yang sangat imunodefisiensi ya. Kemudian selain bakterial viral juga bisa infeksi jamur. Apa yang terjadi? Candidiasis. Ini candidiasis biasanya yang terutama terjadi ya. Kita bisa mengenali dewasa muda tapi kok di mulutnya kok banyak putih-putih, candidiasis. Wah, ini imunodefisiensi ini. Nah, imunodefisiensi acquired yang paling banyak di masyarakat kita apa? AIDS ya, itu ya, ini tanda-tandanya. Kemudian juga bisa terinfeksi jamur Cryptococcus ya, memberikan penyakit cryptococcal meningitis ini. Kemudian jamur histoplasmosis. Kemudian yang menyerang paru itu adalah pneumocystis jirovecii ya, ini biasanya terjadi pada kadar CD4 di bawah 200. Kemudian tidak hanya bakteri, virus, jamur, tapi juga infeksi protozoa ya, contohnya ya cryptosporidiosis, toxoplasmosis ya, ini sering terjadi pada CD4 di bawah 100. Selain infeksi-infeksi ya, karena jangan lupa bahwa sistem imun kita itu juga merupakan regulator ya terhadap terjadinya keganasan, makanya pada orang-orang yang imunocompromised yaitu sering terjadi keganasan. Ya, nih yang sering terjadi pada orang AIDS nih, sarkoma Kaposi ini. Ya, ini adalah AIDS indicator disease. Oke, itu saja kuliah dari saya. Waktunya masih 15 menit. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Suara saya terdengar ya? Terdengar, dokter. Ada pertanyaan, Dek? Silakan. Mungkin belum ada, dokter, di sini belum ada yang raisin. Kalau nggak ada sama sekali saya yang tanya karena waktunya masih banyak ya. Ini biasanya banyak yang tanya, ini kenapa hari ini tidak ada yang tanya? Random aja ya. Muhammad Rafi Putra. Hadir, dokter. Ada Muhammad Rafi Putra di sini? Hadir, dokter. Oh ya, maaf, ternyata saya mute tadi ininya. Muhammad Rafi, ya saya tanya ya, Dek ya. Ya. Oke. Dari yang kamu dengarkan tadi, Dek, bisa lihat ke kamera saja yang kamu tangkap tadi di kuliah tadi ya. Contoh virus yang bisa menyebabkan autoimun apa, Dek? Virus yang menyerang sel beta pankreas tadi, dokter, saya lupa namanya.
Ya, oke. Enterovirus ya tadi. Contohnya Coxsackie virus ya. Itu menyebabkan autoimun. Prosesnya namanya apa, Dik? Raffi? Kejadiannya namanya apa? Tadi sudah mendengarkan dokter, tetapi lupa mungkin. Oke, ingat-ingat ya, molecular mimicry. Ya. Oh iya dok, yang molecular mimicry karena bagian dari enterovirus itu mirip dengan yang ada di sel beta pankreas. Jadi autoreaktif T cell ataupun autoreaktif antibody yang ditujukan ke virusnya itu bisa menyerang sel beta pankreas ya. Molecular mimicry ya karena share similarity in structures ya dengan yang ada di tubuh kita ya, molecular mimicry itu. Oke, kemudian random lagi sub Yasmin Leonita Zahra mana? Ada Yasmin? Hadir dokter. Mana ini kameranya tolong dibuka. Saya sudah on cam dokter, apakah terlihat? Oh, kok nggak terlihat ya di depan ini ya. Oke, Yasmin. Yasmin sudah mendengarkan juga ya tadi ya. Nah, pada infeksi denggi yang seperti apa yang berisiko untuk ke denggi berat? Apa Yasmin? Bagaimana dokter, sedikit terputus-putus? Infeksi denggi yang seperti apa yang berisiko untuk menyebabkan infeksi denggi berat? Ini kita apakah yang serotype-nya berbeda dokter? Ya, itu namanya apa tadi istilahnya? Serotype-nya berbeda, benar ya, kita sebut sebagai secondary heterolog infection. Ya. Kalau yang infeksi yang di kemudian hari itu berbeda serotype, itu kita sebut sebagai secondary heterolog infection. Ya, kok bisa berat, patogenesisnya bagaimana? Anggita Martanti, mana Anggita Martanti? Iya dok. Ya, Apakah saya dengar? terdengar tapi agak putus-putus. Silakan Dek, dijawab. Patogenesisnya bagaimana? Kok bisa yang secondary heterolog infection itu menjadi lebih berat? Apakah dikarenakan itu terjadinya infeksi kedua dokter dengan serotype-nya yang berbeda? Ya terus kenapa memang? Kalau infeksi kedua serotype berbeda apa yang terjadi? Jadi nanti antibodi yang sudah tersedia itu menjadi neutralisasi lemah dokter. Ya, antibodi yang ada netralisasinya lemah sehingga terjadi apa tadi namanya? Terjadi menjadi dengue-nya menjadi lebih parah dokter. Antibody dependent enhancement. Ya, justru antibody yang weakly neutralizing itu justru membantu virusnya masuk ke dalam sel. Sehingga uptake virusnya tuh lebih efektif, efisien. Ya, nanti virion yang dihasilkan ya direplikasinya itu otomatis jadi lebih tinggi juga. Nah, kalau misalnya tadi viral yang dihasilkan lebih tinggi nanti juga bisa menyebabkan sitokin yang diproduksi pun jadi lebih tinggi juga ya, bisa menyebabkan cytokine storm. Seperti itu. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya teman-teman semua? Tidak ada? Recall lagi.
Ala ra'af nada, soft nidar. Ada? Ada ide ya? Bisa bicara? Ya dokter, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Jadi untuk HIV ya, HIV kenapa bisa menyebabkan imunodefisiensi? Silakan dijawab. Gimana, Dek? Coba di-unmute dulu mikrofonnya. Iya dokter, apakah sudah masuk? Sudah. Gimana? Ayo jawab. HIV menyebabkan imunodefisiensi. Silakan. HIV menyebabkan defisiensi karena membrannya fusi dokter. Enggak, ayo. Ayo gimana? Ayo membran fusi ya, semua virus menyebabkan fusi membran. Karena genomnya virus itu sama manusia itu bersatu, dok. Bukan itu. So what kalau misalnya genomnya bersatu? Ayo. Ayo, HIV menyebabkan imunodefisiensi. Kamu kenal ya imunodefisiensi itu artinya wah orang ini imunosupres nih gitu. Jadi dia berisiko terinfeksi dari tadi ya bakteri, virus, jamur, parasit itu resiko semuanya ya. Nah itu apa yang menyebabkan itu? Ada yang bisa menjawab nggak? Coba kamu pilih temanmu satu, Dek. Silakan ada. Silakan dipilih temannya satu. Hiskia Febrian, dok. Rizkia Febrian. Hiskia, dok. Oh, Hiskia. Silakan Hiskia. Ya, silakan, Dek. Hiskia Febrian. Dokter izin jawab. Ya. Karena CD4 dokter. Apa? Karena virus HIV ini menyerang CD4 dokter. Ya, CD4 ada di mana? CD4 ada di mana saja, Dek? Hiskia. CD4 ada di mana saja, Hiskia? Oh, maaf dokter, agak terputus dokter. Boleh diulang dokter pertanyaannya? CD4 ada di mana saja? Ada di sistem limfatik dokter. Ada di sel T, ya sel T, makrofag, dendritic cell, sel-sel imun semua ya, terutama yang sel T ya, sel T CD4 kita kenal dia sebagai sel T helper ya. Kalau sel T helpernya ini terganggu ya, baik jumlahnya yang sangat turun, kemudian juga fungsinya juga tidak berfungsi dengan baik ya, namanya dia helper, dia tuh membantu sel-sel yang lain ya, termasuk tadi membantu CD8 T cell supaya killingnya efektif, supaya diproduksi CD8 T cell, kemudian membantu makrofag dengan interferon gamma. Kalau ini tidak dibantu, nah otomatis makrofag pun kerjanya kurang bagus, CD8 T cell pun kerjanya kurang bagus ya, orang ini akan berisiko infeksi virus, infeksi jamur, infeksi bakteri ya, infeksi parasit, terganggu semua ya. Untung ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Masih tidak ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter.